Tapi sekarang kita bawa ke pengadilan independen, ada hakim-hakim di sana. Jadi tidak ada campur urusan pemerintahan di situ. Itu penilaian yang akan dilakukan oleh pengadilan. Para hakim. Nah, kalau kemarin kan lain. Nah, sekarang terbukti ketika kita dinyatakan ditolak, ya mereka sekarang memuji-muji pemerintah, padahal kemarin ini mengatakan pemerintah akan cawe-cawe, Jokowi akan cawe-cawe. Malah disuruh kami harus minta maaf ke Jokowi. Itu kan otaknya otak udang sebenarnya, otak udang. Panas, manuver politik Partai Demokrat versi KLB Muldoko dan versi AHY terus bergulir. Masing-masing kubu mengklaim sebagai pengurus Partai Demokrat yang layak. Partai Demokrat versi KLB Muldoko kini mengajukan gugatan ke pengadilan demi menjadikan Partai Demokrat kepengurusannya sebagai partai yang sah. Lalu apa manuver politik lain yang dilakukan oleh Partai Demokrat versi Muldoko? Saat ini saya sudah bersama politikus senior Partai Demokrat Bapak Max Sopakua yang mana saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB. Selamat sore Bapak Max. Selamat sore Mbak Tika. Iya, apa kabar semuanya. Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana gejolak Partai Demokrat di kubu Muldoko setelah penolakan Menkumham, Pak? Ya, saya kira itu adalah bagian integral dari cara berpolitik dan cara berjuang di politik. Oke. Kenapa demikian? Ya, semua orang tahu bahwa kalau saja pada waktu itu Partai Demokrat kubu KLB disahkan sebagai dan tidak ditolak oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, betapa hebatnya gejolak yang akan melanda Indonesia pada waktu itu, teristimewa Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi berada di belakang kita dan pemerintah ikut cawe-cawe karena Pak Muldoko adalah KSP. Bagian dan dari pemerintahan di mana dia adalah KSP. Nah, itulah kami menghargai apa yang disampaikan pemerintah pada waktu itu, biarpun dia mengatakan bahwa menolak. Tapi di sisi yang lain, sebelum menutup konferensi pers yang saya ingat pada waktu itu, Pak Mahfud MD sebagai Menko Polkam yang juga hadir pada waktu itu mengatakan silahkan ke pengadilan. Persoalan ini akan diputuskan di pengadilan. Jadi sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yasona Lawli sebagai Menkumham pada waktu itu, silakan debatkan di pengadilan kalau belum puas dengan hal-hal tersebut. Dan saya kira itu adalah jalan yang memang harus kita tempuh sebagai pejuang partai yang ingin membawa Partai Demokrat ini ke kitoknya semula. Bukan ke kitoh sebuah keluarga atau kitoh dinasti gitu, Mbak. Gitu. Sejauh ini prosesnya sudah sampai mana, Pak? Sejauh ini kami sudah melakukan pendaftaran di pengadilan karena ada dua, Mbak, ya. Yang pertama di Pengadilan Negeri, yang kedua adalah di PT UN, ya. PT UN ini memang punya tenggang waktu yang lama, 90 hari. Tetapi yang kami percepat adalah di Pengadilan Negeri, PN. Yang pertama yang kami bawa adalah bagaimana supaya pemerintah dan para hakim menilai apa itu undang-undang atau anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dibuat pada tahun 2020 kemarin di Kongres bulan Maret yang menempatkan Pak AHY sebagai Bang AHY sebagai Ketua Umum. Karena dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu setelah dibaca menabrak undang-undang partai politik. Kemudian orang mengatakan, loh kenapa baru sekarang dikomplain, kenapa nggak dari dulu? Orang nggak dibahas di Kongres kok. Jadi kalau misalnya untuk Kongres itu memberlakukan beberapa acara yang resmi, pertanggungan jawab Ketua Umum terhadap masa jabatannya. Yang kedua adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga dibahas di sana oleh Komisi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga. Tetapi di Kongres kemarin yang di Balai Sidang tanggal bulan Maret tahun 2020 itu tidak dibahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan itu dibuat di mana saya nggak tahu, di rumah siapa.
apakah di Cikias atau di mana saya nggak ngerti. Tiba-tiba itu dibagi dan tidak ada orang yang membaca. Tidak ada yang membaca dan tidak mengetahui isi dari anggaran dasar itu. Nah, ketika setelah dipersoalkan, baru dibaca dan terlihat bahwa betapa hebatnya di sana. Pasal-pasalnya dirombak, kemudian memberikan otoritas tertinggi kepada ketua majelis tinggi. Kongres tidak punya suara di situ. Padahal kalau ikut tata cara berkongres, tata cara berorganisasi, apalagi organisasi partai politik, kongres yang paling tinggi. Kongres baru Rapim, Rapimnas, Raker dan lain-lain. Tetapi ini dari anggaran dasar yang dibuat oleh mereka, kongres di bawah ketua majelis tinggi. Padahal majelis tinggi tidak dipilih di kongres. Majelis tinggi itu ditentukan saja, ya. Tetapi kok dia punya jabatan, kok bisa mengakomodir semua persoalan? Menjadi ketua umum harus izin majelis tinggi, ketua DPD harus izin majelis tinggi, menjadi calon bupati harus izin ketua majelis tinggi. Saya pikir jangan sampai lama-lama orang mau menikah juga harus izin ketua majelis tinggi gitu loh Mbak, gitu ya. Jadi ini sudah sangat salah. Kenapa baru kita tahu? Ya memang baru dipersoalkan karena memang baru terbuka. Kalau atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang kita bawa sekarang ke pengadilan negeri itu, PN itu, dibahas di kongres, pasti dikomplain banyak orang. Ada beberapa bukti dari teman-teman yang ikut kongres pada bulan Maret tahun 2020 yang juga sekarang berpihak ke kita dan mereka udah dipecat oleh AHY gitu. Mereka mengatakan sendiri, menjadi saksi, kami bingung kok tidak ada pembahasan apa-apa, tiba-tiba AHY dinobatkan sebagai ketua umum dengan memanggil ketua-ketua DPD ke depan. Padahal prosesnya masih panjang gitu ya. Ada pemandangan umum dan lain-lain sebagainya. Tapi okelah, itu sudah berlalu dan itu yang menjadi bagian integral dari kami untuk mengajukan ke pengadilan dan diuji. Pak Yasona Lawli bilang nantinya di pengadilan dia akan disandingkan dua anggaran dasar. Anggaran dasar yang kalian pakai 2021 yang mengutip anggaran dasar yang 2005 kemudian diperbaiki sesuai dengan kebutuhan, dan anggaran dasar yang 2020. Mana yang benar, mana yang tidak menabrak undang-undang partai politik. Undang-undang partai politik itu memang berisi macam-macam proteksi terhadap partai politik. Di antaranya kedaulatan partai politik itu ada di tangan anggota. Bukan di tangan majelis tinggi, bukan di tangan siapa-siapa. Nah, kalau ikut anggaran dasar yang dibuat oleh Pak AHY dan kawan-kawan ini, kedaulatan partai itu ada di majelis tinggi. Itu sudah menabrak undang-undang partai politik. Dari gugatan yang saat ini tengah diajukan, kira-kira berapa persen optimistis dari Partai Demokrat versi KLB, Pak? Ya, kita still optimistic. Kita tetap optimis bahwa para hakim akan menilai mana yang relevan dan tidak. Kenapa? Ini data. Kalau kemarin ini kita bawa ke Kumham, banyak suara-suara. Mereka mengatakan pemerintah intervensi, pemerintah akan cawe-cawe, Jokowi akan cawe-cawe, dan lain-lain sebagainya. Karena ada Pak Muldoko kan. Nah, itu Kumham, karena itu adalah pemerintah. Tapi sekarang kita bawa ke pengadilan independen, ada hakim-hakim di sana. Jadi tidak ada campur urusan pemerintahan di situ. Itu penilaian yang akan dilakukan oleh pengadilan. Para hakim. Nah, kalau kemarin kan lain. Nah, sekarang terbukti ketika kita dinyatakan ditolak, ya mereka sekarang memuji-muji pemerintah, padahal kemarin ini mengatakan pemerintah akan cawe-cawe, Jokowi akan cawe-cawe. Malah disuruh kami harus minta maaf ke Jokowi. Itu kan otaknya otak udang sebenarnya, otak udang. Gitu. Apa Pak, kalau boleh tahu apa yang saat ini sudah disiapkan oleh Partai Demokrat versi KLB untuk bisa memperkuat, mendorong gugatan ini agar menang, Pak? Kami sudah mendaftarkan sejak hari Kamis minggu yang lalu, udah setelah dinyatakan ditolak pada hari Rabu kalau tidak salah, ya. Hari Kamis itu kami langsung menyiapkan, kami sudah mendaftar. Kenapa? Karena hari Jumat itu sudah hari libur pada waktu itu, sehingga saya kira sudah
hampir seminggu lah gitu ya. Dan saya yakin yang kita bawa ke sana sudah komplit karena kita punya tim hukum yang sudah melakukan pertemuan sampai tengah malam sampai pagi malah untuk membicarakan mana bahan-bahan data-data yang faktual yang harus disampaikan kepada pengadilan gitu Pak. Ya. Setelah KLB di Deli Serdang Maret lalu ditolak oleh Menkumham, bagaimana Pak kondisi internal partai Partai Demokrat versi Muldoko Pak? Apakah tetap kompak-kompak saja? Ya, atau kami tetap pada posisi semula gitu, karena kami sudah tahu sejak awal. Dan beberapa hari sebelum dinyatakan ditolak itu kami udah mendengarkan berita-berita, karena kalau disahkan atau diterima betapa hebatnya gejolak pada waktu itu. Mereka dari Cikeas, dari kubu AHY, wah luar biasa bahwa pemerintah ikut campur tangan dan lain-lain sebagainya. Jadi ya, itu yang sudah diketahui dan kami berikan pengertian kepada semua pihak termasuk teman-teman dari daerah yang ikut dalam KLB tanggal 5 Maret 2021 kemarin di Deli Serdang. Dan sampai hari ini kita tetap solid ya, karena kita punya grup-grup gitu ya, ada grup Sumatera, ada grup Kalimantan, ada grup di West. Jadi kita lihat di situ perkembangannya tetap signifikan dan semangat gitu. Oke, Pak, ini kan ada banyak kabar dan berita dari berbagai media kalau adanya KLB Demokrat di Deli Serdang itu hanya untuk membuat kisruh Partai Demokrat agar tidak siap maju di Pilpres 2024. Betul nggak Pak itu? Saya kira itu orang bodoh yang mempunyai pikiran seperti itu ya. Bagaimanapun juga kita ingin membenahi gitu ya. Kalau kita mau bicara sejak awal, gejolak terhadap KLB ini sudah dari 2019. Saya adalah pencetus pertama untuk gejolak untuk KLB 2019. Dokumennya masih ada. Ya. Itu saya membuat namanya Gerakan Menyelamatkan Partai Demokrat. Ya. Konferensi pers besar kami lakukan pada waktu itu di Cikini dan semua media muat itu. Kenapa? Dasarnya apa? Kita melihat dua pemilu berturut-turut Demokrat turun. Mulai dari 2009 kita 20 sekian persen, turun 2014 ya. Dari 2009 2014 kita turun 10%, 2019 turun menjadi 7%. Alangkah hebatnya itu kok. Kenapa? Di pimpinannya adalah Pak SBY. Ketua umumnya adalah SBY. Orang semua mengatakan bahwa SBY adalah trigger, penarik untuk membuat partai ini besar dari dulu. Noh, kok kenapa ketika dia jadi pemimpin turun terus gitu? Ya, kita boleh menyalahkan ataupun asumsi publik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mereka bahwa ada gelombang-gelombang diakibatkan oleh beberapa kader yang melakukan korupsi dan lain-lain sebagainya. Tapi itu bukan segala-galanya. Kenapa? Karena pemimpinnya, ketuanya adalah Pak SBY. Kenapa Pak SBY pemimpin kok turun? Ya, orang bukan presiden yang biasa memimpin kok naik gitu ya. Jadi kalau disebutkan bahwa adanya KLB ini untuk membuat ya katakan istilah sekarang gerecokin lah gitu ya. Saya pikir itu pemikiran orang bodoh aja sebenarnya. KLB ini kita lakukan sejak idenya pada 2019 dan saya adalah pencetusnya pada waktu 2019 karena kita melihat sudah bergeser dari mulai partai sebagai partai terbuka yang kita cetuskan pada 2001. Partai ini partai terbuka untuk semua pihak mulai bergeser dimulai dengan 2013 itu KLB di Bali, KLB pertama yang kita lakukan di Bali itu. Dan disuruh oleh SBY ya, yang membuat SBY jadi ketua menggugurkan Anas Urbaningrum ya. Kenapa saya bisa cerita KLB di Bali? Saya ketua organizing komitenya. KLB di Bali pada 2013 itu saya ketua OC-nya. Jadi saya mengerti benar ini adalah KLB yang memang membuat SBY menjadi ketua karena memang diarahkan. Dengan catatan harus aklamasi, ya. Kalau orang-orang tahu pengikut Anas Urbaningrum itu luar biasa gitu ya. Bagaimana saya harus membuat sampai terjadi aklamasi di KLB di Bali pada waktu itu, ya.
dan menempatkan SBY sebagai ketua umum dengan janji, beliau janji, saya mau menjadi ketua umum tapi hanya 2 tahun sampai 2015 supaya orang-orang tidak menilai bahwa ini cikias lagi. Itu janji SBY pada waktu itu. Kami pegang karena saya yang memang berperan besar di KLB pada waktu itu sebagai ketua organizing komite. Kita dengan rasa enak, dengan optimisme yang tinggi, oke, no problem sampai 2015. Jadi tidak benar ya Pak ya tuduhan itu ya? Ketika 2015 SBY merancang lagi, dia tidak mau mundur, dia mau jadi ketua umum selanjutnya. Pak Marzuki Ali yang pada waktu itu calon yang kita harapkan terpaksa mengundurkan diri karena SBY minta aklamasi di 2015. Jadi ini kebohongan demi kebohongan berlangsung terus. Hingga akhirnya ketua umum dijatuhkan kepada 2020 AHY. Diatur sedemikian rupa sehingga anaknya bisa menjadi ketua umum. Sementara banyak kandidat senior yang banyak yang bisa gitu. Ya. Ada juga orang mengatakan, loh, kenapa diributkan? Ibu Mega itu menjadi ketua umum sudah 20 tahun itu, kok diributkan ini? Nah ini orang bodoh yang nggak ngerti sejarah. Ya. SBY itu bukan pendiri, kali Ibu Mega pendiri gitu kan ya. Jadi oke lah kalau memang itu terjadi. Saya cuma mau mengatakan bahwa yang mengatakan hal tersebut bahwa kita membuat gejolak untuk menghadang pemilu 2024 atau mengacaukan Partai Demokrat di pemilu 2024 itu adalah konyol. Orang-orang konyol saja yang mengatakan itu, yang sudah tidak punya pemikiran jauh ke depan. Seperti misalnya yang sekarang ini, kalau kita ajak bicara, kita ajak debat dengan orang-orang dari sana, saya udah bosan mendebat ya. Kenapa? Yang dibicarakan itu lagi, KLB abal-abal, pembalak atau ya begal politik dan lain-lain. KLB itu udah lalu, sekarang adanya di Kumham, di pengadilan. Kok masih bicara itu lagi gitu ya. Jadi saya pikir mereka tidak punya bahan. Akibatnya mulailah dibuat sedemikian rupa bahwa kita membuat KLB ini untuk mengacaukan dan lain. Tetapi saya mau kasih tahu, kalau ini berlarut-larut proses ini, Demokrat bisa tidak ikut pemilu dan tidak bisa mendaftar di KPU. Kenapa? Waktu untuk mendaftar di KPU itu tahun 2022. Kalau nggak salah bulan Agustus September sudah mulai dan berlaku 6 bulan. Kalau persoalan kita ini masih tetap di pengadilan, partai sesuai dengan undang-undang partai politik, ketika sedang sengketa tidak bisa ikut pemilu. Nah, mudah-mudahan ini bisa selesai segera sehingga kawan-kawan di daerah yang berjuang untuk menjadi caleg, ingin jadi anggota DPR RI, DPRD bisa running gitu kan ya. Kalau ini jalan tepat dan ya mudah-mudahan keputusan dari pengadilan nantinya akan memenangkan kami gitu. Tapi dari tadi apa yang Bapak sampaikan soal kepemimpinan SBY yang tadinya pengennya cuma 2 periode, kemudian berlanjut, kemudian pada akhirnya jatuh ke tangan AHY. Sementara banyak sekali kandidat di belakang yang mungkin dilihat lebih layak untuk memimpin Demokrat. Bagaimana pandangan Bapak Max dengan kepemimpinan AHY saat ini? Ya Mbak, saya kira semua orang sudah melihat bahwa pintunya ditutup. Ya. Peluang untuk orang lain ikut itu ditutup. Apapun alasan mereka bahwa dibuka, itu sudah ditutup. Sehingga tidak boleh orang lain lagi untuk menjadi calon. Ya. Itu tergambar dari proses yang dilakukan dalam Kongres gitu kan ya. Habis orang melakukan pembukaan, terus misalnya orang-orang yang pemilik suara, pemilik hak bicara, para senior dan lain-lain disuruh keluar. Disuruh keluar, tiba-tiba masuk lagi, AHY udah jadi ketua umum. Prosesnya kayak apa demikian. Nah, kalau dia mengatakan bahwa kami bukannya di mana? Bukan di pintu jendela atau pintu dapur, saya bilang begitu kemarin ini gitu ya. Tidak ada demikian. Nah, kalau ditanya juga, bagaimana melihat kepimpinan Mas AHY? Saya pikir ya, saya awalnya bangga, Mbak. Ya. Kenapa? Persoalannya ada tagline yang berjudul muda adalah kekuatan, ya. Tetapi muda adalah kekuatan itu tidak mampu untuk mengangkat Partai Demokrat ini ke permukaan, ya. Orang-orang yang senior disingkirkan semuanya. Masuklah orang-orang muda
yang sebenarnya tidak mempunyai basic politik, tidak mempunyai basic yang mengetahui sejarah politik, hanya karena basic pergaulan, kenalan dan lain-lain sebagainya. Iya. Contohnya misalnya saudara Herzaki dan lain-lain. Dari mana orang itu sekarang bicara seperti dia pemilik Demokrat? Padahal dia itu hanya berteman dengan AHY ketika SMA Taruna. Setelah itu dia ditarik masuk ke dalam Kogasma pada pemilu 2019 gitu, ya. Terus sekarang berlaku sebagai pemilik Demokrat, jagoannya Demokrat gitu ya. Tapi kalau diajak debat itu lagi yang dibicarakan, begal, abal-abal gitu ya. Tidak punya pengetahuan tentang sejarah Partai Demokrat. Jadi bagi kami ya, saya agak membosankan juga. Seperti kemarin ini saya mau debat di TV, salah satu stasiun TV gitu ya, dengan Andi Malarangeng. Andi Malarangeng disuruh bicara duluan, habis bicara dia menghilang. Saya nggak tahu, saya menjawab apa yang dia ternyata orangnya nggak ada. Saya sempat frustrasi juga sama produsernya. Saya bilang, Anda nggak boleh begitu, Anda harus kasih tahu saya kalau dia sudah menghilang gitu, karena saya jawab pertanyaan dia gitu kan. Jadi ya saya salah ngomong sendiri. Saya sebodoh-bodohnya, saya 26 tahun kerja di TV sebagai interviewer gitu ya. Jadi saya ngerti bagaimana memperlakukan narasumber gitu kan. Pak, ini kan sementara kan ini masih berjuang di pengadilan untuk KLB-nya agar disahkan seperti itu. Kira-kira apa sih Pak yang selain mengajukan pengadilan, langkah apa lagi yang disiapkan Partai Demokrat? Kami ada dua, Mbak. Yang pertama, kita menyiapkan langkah untuk pengadilan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu prima yang harus kita debatkan di sana. Jadi sesuai dengan Pak Yasona Lawli, sandingkan dua anggaran dasar itu di pengadilan. Itu yang akan kita lakukan. Yang kedua juga kita PT-UN juga. PT-UN itu mempersoalkan apa yang juga sudah diputuskan oleh Kumham. Pak Yasona Lawli memberikan peluang, silakan melaporkan, memperkarakan apa yang diputuskan ini. Tapi kalau urusan Kumham itu di PT-UN gitu. Dan PT-UN itu punya jangka waktu masih 90 hari. Jadi enggak masalah. Yang lebih cepat ini adalah yang di pengadilan negeri yang harus kita persoalkan itu. Jadi dua faktor ini akan kami lakukan, dan hampir setiap hari kami tim hukum kami itu berkonsultasi dengan berbagai pihak gitu, para ahli, para dan lain sebagainya untuk melihat sejauh mana kira-kira keputusan yang akan terjadi gitu. Jadi mau bagaimanapun keadaannya, bagaimana caranya anggaran AD dan ART Demokrat dua kubu itu disandingkan ya Pak ya? Itu ya sesuai dengan anjuran. Jadi saya kira di pengadilan nanti kalau kita persoalkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga versi AHY 2020, pasti kita akan sandingkan lagi yang kita punya gitu kan ya. Nah, mana yang menabrak undang-undang parpol itu mana? Pasal-pasal mana ya? Mana ada terjadi manipulasi? Manipulasi misalnya, kok tiba-tiba Mukadimah anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu dihapus. 99 orang founding fathers, pendiri, itu hilang namanya semuanya. Tinggal SBY sendiri di situ sebagai pendiri. Dan almarhum Venceru Mangkang, ya. Padahal semua orang tahu bahwa SBY bukan pendiri. SBY masuk untuk menumpang partai ini untuk jadi calon presiden pada 2003. Dia mulai 2003. Jadi ceritanya panjang. SBY itu sesuai dengan apa yang dimasukkan oleh majalah Tempo. Ada wawancara majalah Tempo pada 2003 tanggal 6 Maret. Menyatakan apakah Bapak mau bikin partai dan lain-lain. Dia menjawab, saya sama sekali tidak berambisi dan tidak membuat partai. Pertanyaan dan jawaban itu adalah kelanjutan dari jawaban kepada Ibu Mega ketika rapat kabinet. Ibu Mega menanyakan, siapa di antara bapak-bapak anggota kabinet ini yang mau mencalonkan diri sebagai calon presiden 2004? Pak Yusril angkat tangan, saya. Yusril, ya. Ketika tanya SBY, SBY bilang tidak, saya tidak akan sama sekali. Nah, tanggal 6 Maret itu di wawancara, ya, bahwa dia bilang tidak. Tanggal 6 April ketika kami melakukan konsolidasi
seluruh Indonesia yang baru waktu itu 27 provinsi dan bertempat di Hotel Mira Bogor. Ya, SBY datang. Ya, dengan pidato izinkan saya menjadi kader Partai Demokrat. Biarpun saya juga ikut mendorong lahirnya Partai Demokrat, tapi hari ini izinkan saya menjadi. Pak, ini kan tadi dikhawatirkan kalau emang konflik ini terus berlanjut, kemudian sampai batas waktu pendaftaran Capres 2024 pada tahun 2002 ya, ini terus berlanjut kemudian berdampak pada kader-kader yang ada di daerah tak bisa maju. Khawatir nggak Pak tim Partai Demokrat versi Muldoko ini yang pengikutnya kembali ke AHY demi bisa maju, kehilangan pendukung? Ya, saya kira yang tidak akan bisa, kalau dibilang dengan fakta itu, yang tidak akan bisa ikut pemilu itu Demokrat, Partai Demokrat, bukan Partai Demokrat KLB. Partai Demokrat ini, yang AHY ini, kalau misalnya terjadi kemelut berkepanjangan sampai tidak bisa mendaftar. Jadi korbannya adalah mereka yang di daerah, yang punya ambisi, yang punya cita-cita menjadi anggota DPR, anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, terhambat kalau misalnya ini semua ini berlarut-larut. Apalagi misalnya orang mengatakan ini akan panjang nih Pak Max ini. Kalau ini kalah dia akan banding lagi, ini akan banding lagi sampai ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agungnya cepat sebelum pemilu nggak apa-apa, coba kalau sebelum. Berarti bisa berunyam semuanya kan, tidak bisa ikut pemilu nantinya Partai Demokrat hilang. Ya, demi kepentingan bersama antara AHY dan Muldoko, dua kubu ini Pak bisa ikut capres begitu. Mungkin nggak Pak ini terjadi kayak perdamaian gitu Pak, mungkin nggak? Saya kira ini pertanyaan yang ke-10. Oh bukan, 10 orang yang nanya saya. Yang nanya saya mengenai demi masalah apakah bisa loh, Pak, ya? Bisa memilih jalan damai, kembali lagi bersama lagi, yang di mana-mana juga ditulis, ada pengamat juga yang menulis demikian ya. Tapi saya ingin jawab kepada teman-teman semuanya biar disiarkan, kami tidak akan pernah berpikir soal itu. Kami akan fight sampai titik darah penghabisan karena partai ini punya kami, bukan punya orang Cikias, bukan partai dinasti. Kami akan fight dengan semacam kekuatan sampai titik darah penghabisan, baru kami lepas gitu ya. Baik. Jadi kalau dibilang bahwa apa bisa rukun lagi ya, saya pikir ya tidak. Ya, sorry gitu. Jika memang konflik ini selesai dan akhirnya Partai Demokrat versi KLB inilah yang diakui sah, akan mengusung Muldoko sebagai capres? Saya kira itu sebuah fenomena dan sebuah keniscayaan. Ya. Itu keniscayaan, dan kami sekarang ini boleh disiarkan bahwa Muldoko akan kami calonkan sebagai calon presiden 2024. Ya. Itu perjuangan kami nantinya. Ya. Tidaklah elok atau percuma lah kita bicara banyak sampai sudah menang, tapi Muldoko tidak jadi apa-apa gitu ya. Kalau ngomongin soal koalisi Pak, mungkinkah koalisi dengan PDIP? Tergantung Pak, karena semua itu tergantung dari apa yang harus kita lakukan. Ya, kita belum tahu, ini masih panjang, koalisi itu masih panjang gitu kan ya. Kita belum tahu siapa dengan siapa dan lain-lain sebagainya. Kita tidak bisa ikut lagi misalnya dengan apa yang sekarang dibuat oleh lembaga survei, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Saya pikir itu nonsens lah. Tapi kita baru sebelumnya 2001. Pernah ada beredar foto antara Muldoko dan Mbak Puan loh. Dia bersanding seperti itu. Apakah emang ini tujuan dari KLB Pak? Itu dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kami tahu orang mana yang buat itu gitu ya. Menyandingkan Pak Muldoko dengan Mbak Puan itu. Dan saya juga teman-teman di PDIP juga saya juga komunikasi. Enggak lah Pak, semua orang juga tidak setuju. Nah, ada nggak setuju? Kami malah lebih nggak setuju, saya bilang begitu. Kok tiba-tiba muncul begitu? Ini baru 2021. Kita masih punya 3 tahun ke depan. 2 tahun lagi ke depan yang kita baru menyusun, melihat formatnya. Nah, kalau melihat format yang sekarang dibanding, saya pikir Muldoko punya peluang yang besar gitu. Dia jenderal bintang 4 dan negara ini harus masih memerlukan seorang pemimpin yang punya ketegasan sebagai seorang komandan gitu ya. Muldoko punya itu. Ya, kalau AHY saya pikir jangan dulu ya. Mendingan AHY calon gubernur lagi dulu ada dia. Karena 2017 AHY kecewa.
gugur di putaran pertama. Jadi sebaiknya ya jangan berpikirlah untuk calon presiden lah terlalu dia masih muda, yang masih ada peluang untuk calon presiden pada berikutnya. Jangan mengikuti ambisi orang-orang sekitar untuk kekuasaan seolah-olah haus kekuasaan. Masih ada panjang waktu AHY untuk bisa menjadi pemimpin bangsa ini kalau dia legowo dan dia mengerti dan mengetahui siapa diri dia. Ya 2017 dia jadi calon gubernur aja. Gugur di putaran pertama, mau calon presiden, mau terus 2019 kemarin, 2004 calon presiden, calon wakil presiden, ke Jokowi tidak diterima, ke Prabowo juga tidak. Ya. Jadi kan orang masih berpikir capability dari orang ini mampu mendulang suara atau tidak. Jangan bicara anak muda saja. Kalau boleh tahu, pantasnya di gubernur di wilayah mana, Pak? Ya DKI lah, ya nih. Masa Jawa Tengah nggak bisa lah, di DKI saja lah. Atau kalau mau Jawa Tengah juga nggak apa-apa. Saya kira nggak apa-apa. Ya saya pikir ini solusi ya untuk menguji coba AHY punya elektabilitas di kalangan masyarakat gitu ya. Karena masyarakat kita ini sangat bervariasi gitu kan ya. Kalau di Amerika kita kan dihantui cuma dengan dua partai. Sehingga gampang kita membaca gitu ya. Tapi kalau kita di sini ya sangat riskan untuk membaca keadaan sebuah partai politik yang bisa disukai oleh kelompok masyarakat secara menyeluruh. Kita banyak, ada nelayan, ada petani, ada macam-macam gitu. Pak Max, pasca ramainya KLB di Deli Serdang versi Muldoko itu kan membuat masyarakat agar Muldoko turun dari jabatannya sebagai KSP. Begitu. Bagaimana pendapat Pak Max? Kalau bicara KSP sederhana dengan menteri. Kalau urusan menteri ada hak prerogatif. Hak prerogatifnya di tangan presiden. Tidak ada manusia yang lain selain presiden yang bisa menentukan mundur, memberhentikan, mengganti. Itu tugas presiden. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan sebaiknya, ya itu usulan, pengamatan dia, tapi bukan segala-galanya. Dan saya kira yang mengusulkan itu juga adalah bagian integral dari mereka yang berpihak kepada kubu sebelah, gitu kan ya. Ngapain pula suruh Muldoko mundur dari KSP? Tidak ada hubungannya. Dia sendiri mengatakan jangan bawa-bawa istana. Kalau misalnya dari awal dia sudah mundur, ya. Tetapi kan sekarang jalan terus gitu. Jadi persoalan yang ditanyakan itu saya pikir itu ya sebagai kembang-kembangnya suka dan tidak suka, like and dislike itu gitu ya. Pak, ini terus gitu disusul dengan muncul nama Idam Aziz yang layak untuk menggantikan Pak Muldoko, agar Pak Muldoko turun, kemudian nama Idam Aziz menjadi pendamping Jokowi. Bagaimana pendapat Pak Max? Ya saya kira di samping Pak Idam Aziz muncul yang banyak, Pak Fachri Hamzah juga ada muncul namanya, Ngabalin juga muncul namanya ya. Ya terserah nantinya gitu kan. Kalau memang keinginannya ada hak prerogatif dari presiden. Nah kalau diusul-usulkan saja, jangan sampai nantinya ketua RW kita juga disuruh masuk juga namanya di situ gitu ya. Karena bagaimanapun juga ini kan persoalan hak prerogatif gitu ya. Kok orang-orang bisa mengatakan dia ya. Ya, itu namanya kembang-kembang politik di antara like and dislike. Gitu, Pak, ini saya mau menyajikan data soal hasil survei dari Carta Politika yang dirilis pada 28 Maret lalu menunjukkan 51% responden tahu kalau konflik di Partai Demokrat, dan dari jumlah itu ada 27,6%-nya tidak setuju dengan hasil KLB yang menyatakan Muldoko sebagai ketua umum. Bagaimana Pak respon Anda? Ada 27,6% tidak setuju dengan adanya KLB, karena hanya ada 18,1% yang setuju. Ya, kita flashback sama seperti para pengamat berbicara bahwa ini adalah perampokan atau kudeta. Ya, jangankan rakyat kecil yang ikut dengan survei, para pengamat aja mengatakan demikian gitu. Kenapa demikian? Dia mengatakan karena dia nggak tahu sejarah. Ya, dia tahu nggak sejarah? Para pengamat itu tahu nggak sejarah? Alasan-alasan terjadinya KLB dia tahu nggak?
Bukan KLB itu ujuk-ujuk untuk ngerampok, bukan kudeta. Tidak ada gitu kan. Awal-awal disebut kudeta itu memang ya pas lagi hangat-hangatnya kudeta di Myanmar kan pada waktu itu, sehingga konotasi kudeta itu melanda juga partai politik di Indonesia. Nah, orang mengatakan tersebut dikatakan bahwa kami mengkudeta. Coba periksa dulu kenapa ada alasan-alasan yang mengakibatkan terjadinya KLB. Banyak persoalannya di sana, di antaranya partai ini sudah lagi bukan milik rakyat gitu ya. Bukan lagi partai terbuka, tapi partai satu keluarga. Apa begitu caranya? Ya. Oke, Pak. Jadi sampai ke misalnya sekarang lebih gawat lagi, SBY mendaftarkan partai ini sebagai milik pribadi. Di mana ada partai di dunia yang begitu? Banyak kawan-kawan dari pengamat mengatakan inilah pertama kali di dunia ada orang mendaftar partai politik di lembaga Kumham, CQ Dirjen Haki sebagai milik pribadi. Padahal dia nggak punya modal, dia nggak berdarah-darah di situ. Pernah nggak SBY nyumbang untuk mendirikan partai ini? Pernah nggak SBY membantu untuk meloloskan partai ini dari KPU pada 2003 gitu? Kan nggak pernah. Tapi dari tindak lanjut apa yang dilakukan SBY ini ada Bapak SBY mendaftarkan merek dan logo Demokrat atas nama pribadi. Bagaimana Pak tanggapan Anda? Iya, apa mau konotasinya logo dan bendera dengan nama pribadi. Atas nama pribadi. Kalau kita bicara logo, itulah partai. Ketika partai ini didaftarkan ke Kumham berdasarkan apa yang diteken oleh notaris Arswendi Komuli pada tanggal 10 September 2001, di dalamnya terdapat perangkat partai ini apa? Bendera, logo, nama, itu adalah partai. Ya, itu kan pembohongan publik namanya. Oh, saya cuma mendaftar. Nah ini saya aja logo aja, itu pembohongan publik. Kenapa di dalam anggaran di dalam Kumham di notaris itu adalah partai politik. Nggak bisa orang hanya mendaftar lambang saja tanpa ada nama. Nggak bisa orang mendaftar logo. Ini logo apa ini? Ini logo abal-abal atau apa ya, tahu tempe atau gimana ini? Jadi Pak Max, intinya adalah ketika kita akan membela sebuah partai harus tahu sejarahnya dulu ya Pak Max ya? Ya, ini ada line of authority, ya, line of authority dari semua persoalan, apakah itu business oriented atau political oriented. Sekarang kita bicara dalam political oriented gitu ya. Di dalam political oriented itu ada proses-proses yang menjadikan dia sebagai partai politik gitu kan ya. Nah, kalau misalnya orang tidak mengerti, dia akan hanya melihat depannya saja ya. Kalau Anda mengatakan, wah Anda kok bisa kudeta, itu partai dari AHY sih, kok bisa begitu? Kenapa? Dan itu kan perbuatan yang tercela. Dia tidak melihat kenapa terjadi barang itu gitu ya. Ya. Sama juga gitu loh Mbak ya. Tidak ujuk-ujuk saya bisa menikah sama seseorang. Kalau kami tidak punya sejarah, proses bagaimana caranya, kok lu bisa nikah sama dia? Ya, kami sudah mengatur itu sejak awal, berpacaran dan lain-lain. Itu adalah prosesnya. Makanya sama dengan proses politik. Anda tidak tahu urusan politik, Anda tidak tahu urusan mengapa terjadi partai ini, kok Anda bisa melakukan komentar-komentar yang negatif terhadap kami. Nah, inilah yang saya minta dan saya himbau, kalau mau bicara soal Partai Demokrat kenapa ada KLB, pelajari sejarah partai ini gitu ya. Siapa yang mendirikan, kenapa didirikan, dan kitoknya di mana gitu. Sekarang partai adanya KLB ini untuk membalikan Partai Demokrat ini ke kitoknya sebagai partai terbuka, partai modern, partai milik semua, bukan partai milik satu keluarga. Ini sekarang udah partai ini menjadi milik keluarga, mulai dari bapaknya sampai anak-anaknya mendapat posisi-posisi strategis. Orang lain presiden anaknya jadi insinyur, jadi Pak Habibie anaknya jadi ahli pesawat terbang. SBY anaknya dua-duanya di politik seolah menjaga partai ini jangan sampai kemana-mana gitu. Ya. Pak, ini kalau misalkan konflik di Partai Demokrat belum berakhir, kemudian ini kan tentu mempengaruhi kepengurusan partai di versi KLB ini kan ya Pak ya. Mungkin nggak bikin KLB lagi Pak?
untuk bisa menyelesaikan konflik ini apa bagaimana? Saya dengar bahwa AHY mau bikin KLB. KLB adalah yang dengan catatan dengan satu acara saja, itu masalah merubah anggaran dasar lagi gitu kan ya. Anggaran dasarnya dianggap abal-abal, jadi mau dirombak lagi. Tapi saya nggak tahu betul atau tidak. Saya hanya dengar dari beberapa wartawan yang ketemu saya gitu, KLB katanya gitu. Nah, kalau KLB dari kami udah selesai, ya. Jadi ini KLB yang kami lakukan itu adalah KLB valid untuk mengembalikan partai ini ke kitoknya semula. Kenapa? Sudah jauh melenceng dari jauh ya. Anggaran dasarnya sudah tidak benar, manusia-manusianya juga tidak benar. Orang-orang yang berjasa disingkirkan semuanya, orang-orang pendirinya dibuang semuanya dan tinggalkan SBY saja sebagai pendiri. Nah, itu yang kita mau perbaiki. Dan saya kira kalau para pengamat, orang-orang yang mengkritisi ini tahu persoalannya, saya kira dia akan berbalik 100% kepada kami gitu. Bahwa ya kita bukan tidak menghargai, tetapi mari kita lihat dulu posisi strategis dari partai ini saat sekarang ini. Dari mulai partai ini tidak digubris mengenai masalah yang lain-lain, 2009 kami 20,4% hasil pemilu. Ketika SBY sudah mulai intervensi, turun setengahnya. Turun lagi sampai 7. Nah, saya kira sekarang ini naik turun. Ada kebanggaan mereka di kubu AHY yang mengatakan bahwa partai kami sekarang lagi bagus-bagusnya. Katanya 8% atau 11%. Saya pikir survei mana? Survei Hong Kong atau survei mana gitu ya. Menghitung partai sukses itu dan besar itu hasil pemilu atau menjelang pemilu. Berapa kapasitas Anda, elektabilitas Anda bagaimana untuk masuk ke pemilu. Itu menjelang pemilu baru kita bicara. Kalau sekarang nenek-nenek juga bisa bikin angka seperti begitu gitu. Pak, Partai Demokrat versi Muldoko ini kan kabarnya di belakangnya ini ada mantan sekjen Partai Demokrat Bapak Marzuki Ali ya Pak. Bapak Max, seberapa kedekatan Pak Max dengan Bapak Marzuki Ali? Ya, Marzuki Ali dengan saya itu dekat karena dia waktu jadi mau calon ketua umum, saya ketua tim suksesnya gitu ya. Boleh Pak diceritakan seberapa? Jadi ya Pak Marzuki Ali ini orangnya ya dia berada di Partai Demokrat itu sangat valuable gitu ya, punya nilai yang luar biasa gitu ya. Artinya dia juga berperan ketat, sangat bagus dan sangat berjasa ketika SBY calon presiden, ya kan ya. Dia memang, saya lebih dulu di Demokrat dari dia gitu ya. Tetapi dia masuk ketika Pak SBY mau jadi calon presiden gitu kan. Banyak hal-hal yang dia lakukan. Sampai akhirnya 2009 dia juga berperan dan dia menjadi ketua DPR RI. Satu periode dua. Peluang-peluang itu memang dia dapat karena memang kerja keras. Kalau orang mengatakan bahwa itu hadiah, nggak ada apa dia. Orang dia berjuang kok. Itu hadiah dari SBY. Siapa yang bilang? Yang milih dia rakyat kok. Jadi kita harus menempatkan urusan ini sesuai dengan ya porsinya gitu, tepat gitu. Katanya, itu Marzuki Ali jadi ketua DPR kan hadiah dari SBY. Hadiah apa kok? Dia berjuang mati-matian untuk SBY jadi presiden 2 kali berturut-turut. Dan dia adalah sekretaris tim sukses ketika SBY jadi presiden pada 2009 bersama Hatta Rajasa. Pada waktu itu ketua timnya adalah Hatta Rajasa. Saya kebetulan di bagian ketua bidang publikasi pada waktu itu gitu. Jadi sampai dia juga ingin menjadi ketua umum pada 2010. Ya, pada waktu itu ketua umum pertama pada tahun 2010 di Bandung. Ketika Anas Urbaningrum yang menang. Nah, pada waktu itu SBY mengandalkan Andi Malarangeng. Padahal Andi Malarangeng nggak tahu juntrungannya dari mana ke mana gitu ya. Cuma nempel aja kepada SBY. Dia itu dulu adalah sekjennya di Partai Rias Rasyid, PDK. Nggak lolos. Dan dia caleg juga nggak lolos. SBY jadi presiden, dia atas dorongan siapa, dia muncul ke SBY. Lama-lama karena ya akal-akalan lah gitu ya, jadilah jadi juru bicara. Tapi kan dia bukan Demokrat gitu. Tiba-tiba pada 2010 dia calon Partai Demokrat, calon ketua umum.
yang diandalkan oleh SBY sebagai calon. Yang sangat menyedihkan, gugur di putaran pertama. Gugur di putaran pertama. Ada 3 calon waktu itu, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, dan Andi Malarangeng. Ini orang luar biasa kampanyenya, Andi Malarangeng ini. Di mana-mana poster-posternya, di kamar mandi pun ada itu, poster-posternya itu. Tapi gugur di putaran pertama. Pertarungan terjadi putaran kedua adalah Anas dan Marzuki Ali. Marzuki Ali, saya ketua tim suksesnya, dan Anas Urbaningrum yang menang. Ya. Tetapi Anas Urbaningrum yang menang itu juga bertahannya cuma 2 tahun, di KLB kan juga oleh SBY pada waktu itu. Jadi Pak Marzuki Ali ini dengan saya itu dekat. Saya dengan dia ya. Ini juga kalau tidak ada halangan, tadi juga dia mau ke sini, cuma ya, masih ada sibuk juga gitu. Tapi kedekatan Pak Max dengan Pak Marzuki Ali ini apakah menjadi salah satu faktor? Kan dulu Pak Max pernah pindah ke Partai Emas, kemudian balik lagi ke Demokrat. Apakah karena dekat dengan Pak Marzuki Ali? Enggak, salah. Pak Marzuki Ali juga ya belakangan ini baru bergabung dengan kita di KLB gitu. Nah, kalau dengan Partai Emas itu, ya saya udah jelaskan beberapa kali bahwa Partai Emas ini adalah semacam ini, belum jadi partai. Jadi saya minta teman-teman atau orang-orang yang mengkritisi saya ke Kumham, periksa di Kumham atau di Google. Buka Google, apakah di dalam Google itu ada Partai Emas yang terdaftar di Kumham? Dia belum jadi partai, baru ngumpul-ngumpul untuk menjadi partai. Dan saya diminta untuk ikut membidangi, untuk membina, untuk biar mereka bisa running. Dan saya bilang saya profesional, saya punya tarif. Kalau mempergunakan saya punya tarif. Dan itu yang saya lakonin, karena mereka mau bayar, saya ikut. Siapa lagi yang gitu kan? Nah, ketika ini udah berlangsung, ya saya pikir ada masalah-masalah yang harus saya tidak bisa ikuti gitu kan ya. Sehingga saya mundur sebelum adanya KLB. Nah, jadi berapa lama Pak kalau dihitung gabung dengan akan membangun Partai Emas? Saya baru sebulan lebih. 1 bulan. Kemudian kembali lagi ke Partai Demokrat. Ya, saya sudah mundur dan kawan-kawan melihat bahwa ini ada saya nggak tertarik. Awalnya saya nggak tertarik. Saya pikir wah ini juga nggak benar kalau nggak salah gitu. Tapi tiba-tiba saya baca bahwa nama saya terlibat sebagai kudeta, peserta kudeta. Ada 7 orang yang namanya dimuat sebagai yang melakukan kudeta. Di antaranya Max Sopakua dan Marzuki Ali. Nah itu saya marah. Daripada saya marah nggak keruan, saya terjun langsung. Nah sampai sekarang ini Anda wawancara ini, saya sudah terjun 100% lebih. Untuk Partai Demokrat versi KLB. Iya. Dan ini adalah cita-cita kita dulu. Kenapa? Saya orang pertama yang merintis KLB 2019. Pada waktu itu Ibu Ani baru meninggal belum lama. Sehingga saya dibully bahwa Ibu Ani baru dimakamkan belum lama kok Max Sopakua sudah melakukan ini gitu. Saya dibully habis dan saya wow, anak-anak muda itu yang direkrut oleh SBY itu pingin pecat. Saya bilang, ada nggak yang berani pecat saya? Silakan kalau ada yang berani pecat saya. Hingga akhirnya bertemu dengan teman-teman ya, ya? Kan ada semuanya di kantong saya, kenapa saya takut? Ya kan, ya. Pak, terakhir nih Pak, ada nggak pesan khusus dari Bapak Muldoko untuk keberlangsungan Partai Demokrat versi KLB ini? Sebelum saya berbicara dengan Anda, saya sampaikan semalam kepada Pak Muldoko lewat WhatsApp bahwa saya akan diwawancara oleh JPNN untuk sebuah program gitu ya. Beliau selalu welcome ke saya kalau saya gitu ya, dan ya tertibkan saja Pak Max untuk supaya kawan-kawan di daerah selalu solid. Pesan Pak Muldoko untuk teman-teman di daerah solid bahwa kita tidak berjuang percuma. Kemenangan ada di pihak kita nantinya. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kemenangan itu akan kita raih. Dengan harapan semua akan jalan sesuai dengan koridornya, termasuk para hakim dan lain-lain gitu. Kenapa? Kita punya data sangat akurat. Kita punya data yang sangat memungkinkan untuk kita berada sebagai pemenang.
Pak Muldoko menyarankan kepada teman-teman di daerah, jangan ragu, tegar, kita maju terus. Gitu. Baik, terima kasih waktunya Bapak Max Sopakua sudah berbincang-bincang dengan kami di Ngompol Ngomongin Politik JPNN.com. Semoga konflik antara Partai Demokrat versi AHY dan Partai Demokrat versi KLB Bapak Muldoko segera selesai dan maju di Pilpres lancar sehingga para kader yang ada di daerah bisa lebih lancar lagi untuk menjadi wakil rakyat di daerah. Saksikan terus Ngompol Ngomongin Politik JPNN.com bersama saya Tika Biantoro di next episode tentunya dengan narasumber tokoh-tokoh politik yang lebih panas. Saya Tika Biantoro, sampai jumpa.